kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk tema 3 ya. Kita hari ini akan belajar mata pelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Sebelumnya misal mau tanya, di sini siapa yang rumahnya memiliki tumbuhan atau menanam tumbuhan di rumah? Sudah banyak sekali yang sudah menanam ya. Bagus. Itu adalah salah satu cara menghijaukan bumi kita juga. Nah, kalian pasti sudah tahu cara-cara merawat tumbuhan ya. Nah, sekarang Misan hanya mau menjelaskan atau memperjelas lagi tentang hak dan kewajiban kalian terhadap tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jadi tidak hanya di rumah kita, tetapi tumbuhan yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, di mana kita berada ya. Nah, simak penjelasan Misulan ya. Anak-anak, di tema 2 kemarin kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Di tema 3 kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Anak-anak, tahu tidak bedanya tumbuhan dan tanaman? Kalau tumbuhan yaitu berarti tumbuhannya sendiri. Kalau tanaman berarti tumbuhan yang sengaja ditanam oleh manusia. Nah, manfaat tumbuhan itu kira-kira apa saja ya? Ya, itu betul. Yang pertama, memberikan oksigen bagi kehidupan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya untuk manusia dan juga hewan. Nah, yang selanjutnya adalah untuk membantu tanah untuk menyimpan cadangan air, sehingga itu bisa mengurangi banjir di daerah-daerah yang kurang akan resapan air. Jadi, jika banyak tanaman, itu banyak air yang terserap, sehingga airnya tidak meluap ke jalanan dan akhirnya menyebabkan banjir. Nah, yang ketiga itu sebagai bahan baku pembuatan makanan, kosmetik, obat, dan masih banyak lagi. Wah, ternyata manfaatnya banyak sekali ya tumbuhan ya. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak kewajiban kalian terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Yang pertama, yaitu kalian harus menyiram tanaman di pagi dan sore hari secara teratur. Yang kedua, kalian harus memberikan pupuk, dan ingat, pupuknya harus pupuk organik ya, agar tumbuhannya bisa tumbuh dengan subur dan tidak mengandung zat kimia yang ada di pupuk selain yang organik. Pupuk organik itu maksudnya pupuk yang terbuat dari sisa-sisa dari makhluk hidup, contohnya seperti kotoran sapi, kotoran ayam, dan masih banyak lagi. Ataupun sisa-sisa makanan kalian bisa olah menjadikan pupuk juga bisa. Tapi perlu proses terlebih dahulu untuk menjadikannya pupuk ya. Nah, kalau yang bisa langsung digunakan itu adalah kotoran sapi dan kotoran ayam. Kalian bisa langsung gunakan dengan cara memberikannya di bagian tanahnya saja. Nah, yang ketiga adalah memangkas ranting yang kering dan membersihkan daunnya secara teratur. Ya, jadi ketika rantingnya sudah kering, kita harus memotongnya agar tidak menyebar ke bagian-bagian tumbuhan yang lainnya. Yang keempat, jika tanaman ada di dalam ruangan, keluarkan secara teratur. Kenapa harus dikeluarkan, Miss? Karena tanaman itu memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Ayo, fotosintesis itu apa? Ya betul, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Jadi ketika proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan cahaya untuk membuat makanan, sehingga perlu dikeluarkan dari ruangan secara teratur. Nah, selanjutnya, jika tanaman ada di dalam pot, lakukan penggantian media tanam secara teratur. Karena apa? Karena kan tumbuhan itu kan seperti manusia, jadi dia terus bertumbuh. Namanya makhluk hidup berarti terus bertumbuh. Kalau terus bertumbuh jadi besar, kalau potnya cuma kecil, ya sama kayak kita. Kalau kita masih bayi sampai usia umur 5 tahun, misalkan bayi umur 2 bulan dengan umur 5 tahun, itu pasti bajunya sudah beda ya, tidak mungkin menggunakan baju yang sama. Kalau sama pasti akan sesek dan tidak enak. Nah, sama seperti tumbuhan
tumbuhan juga memerlukan media tanaman yang seukuran dengan tubuhnya atau dengan tanamannya ya. Jadi harus dilakukan penggantian secara teratur. Nah, yang selanjutnya, meletakkan tanaman di tempat yang memiliki pencahayaan yang cukup ya. Pencahayaannya ini bukan lampu ya, tetapi pencahayaan dari matahari agar proses fotosintesis berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, setelah kalian melakukan kewajiban kalian, kalian bisa mendapatkan hak kalian. Hak yang pertama, kalian bisa menikmati udara yang sejuk. Dan yang kedua, kalian bisa mendapatkan oksigen secara gratis ya. Jadi nggak perlu bayar. Kalian hanya perlu merawat tumbuhannya saja. Terus kalian juga bisa memanfaatkan tumbuhan ini untuk berbagai keperluan. Contohnya untuk bahan makanan, bahan obat-obatan ya, toga kemarin. Lalu bahan baku kosmetik seperti mawar itu digunakan untuk kosmetik juga bisa, wangi-wanginya untuk parfum dan lain sebagainya. Lalu dijadikan sandang atau pakaian seperti tanaman kapas ya, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, tadi di awal Miss sudah menjelaskan bahwa tumbuhan ini bisa digunakan untuk sumber bahan pangan bagi makhluk hidup lainnya. Nah, dalam memanfaatkan makanan, kita harus bijak ya. Nah, caranya yaitu kalian tidak boleh membuang-buang makanan dan mengambil makanan secukupnya, tidak perlu berlebihan. Nah, kenapa sih kita harus menghemat makanan atau sumber pangan kita? Karena bahan pangan itu terbatas ya anak-anak ya, karena semua tumbuhan itu belum tentu bisa dijadikan bahan makanan. Jadi kita harus membatasi pemanfaatan atau kita harus memanfaatkan tumbuhan secara bijak. Nah, yang kedua, untuk mengurangi sampah ya, takutnya kalau makan berlebihan menyebabkan sampah akhirnya terbuang sia-sia. Nah, yang selanjutnya yaitu dapat menghemat pengeluaran atau uang. Nah, berikut adalah upaya-upaya yang dapat kalian lakukan agar tidak membuang makanan secara sia-sia ya. Yang pertama yaitu dengan membeli dan mengkonsumsi makanan secukupnya, jadi tidak perlu berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Nah, yang kedua, bahan makanan yang tidak awet sebaiknya dimasak dan dikonsumsi terlebih dahulu, serta masaklah bahan makanan sesuai rencana dan jumlah anggota keluarga. Jadi kalau anggota keluarganya hanya 3, ya sudah, berarti tidak perlu masak banyak-banyak. Jadi masak secukupnya saja. Nah, yang selanjutnya yaitu lakukanlah penyimpanan yang tepat. Seperti contohnya ikan, daging, dan ayam, itu simpanlah di freezer. Agar apa? Agar tahan lama. Ya, jadi bisa kalian konsumsi secara terus-menerus tanpa basi. Nah, sedangkan sayuran dan buah-buahan itu di dalam kulkas yang bagian bawah, jadi bukan di freezer ya. Nah, yang keempat, membuat pupuk hijau atau kompos dari sisa-sisa makanan yang kalian sisakan, atau misalkan tidak habis, nah itu bisa lah itu untuk pupuk tanaman kalian. Begitu ya anak-anak ya. Nah, apabila kamu tidak bersikap bijak dalam menggunakan hak memanfaatkan tumbuhan, maka secara tidak langsung kamu telah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Jadi, apapun yang kalian lakukan itu berdampak besar bagi lingkungan ataupun sekitar kalian. Jadi, lakukanlah sesuatu atau segala hal secara bijak, ya. Terima kasih anak-anak. Tadi adalah penjelasan dari Miss Wan. Jika kalian mau bertanya, Miss Wan dengan siap menerima WhatsApp ataupun chat kalian. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati.